Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, staf Dewan Guru SMP Negeri 1 Limito. Baiklah, pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya masih dipertemukan dalam keadaan sehat hari ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Hari ini saya akan melakukan diseminasi tentang bagaimana menumbuh kembangkan budaya positif di lingkungan sekolah kita SMP Negeri 1 Limito. Jadi Bapak dan Ibu, materi yang saya akan bawakan ini adalah bagaimana cara menumbuh kembangkan budaya positif. Bapak dan Ibu, budaya positif itu yang seperti apa? Adalah budaya yang semua kita mencintai apa yang disebut dengan budaya positif itu. Dan bagaimana budaya positif itu akan terlaksana di lingkungan kita, baik itu di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan mana saja. Itu artinya kita berada di lingkungan yang baik. Nah, demikian juga di sekolah. Sekolah harus bisa menumbuhkan lingkungan, menciptakan lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif itu seperti apa? Adalah apabila di dalam lingkungan itu terdapat situasi yang sangat menyenangkan, yang aman, tentram, tidak ada segala kekerasan atau apa dan sebagainya, maka lingkungan itu disebut dengan lingkungan yang baik atau lingkungan yang positif. Dan lingkungan positif ini tercipta akan menumbuhkan budaya positif. Jadi budaya positif bisa ditumbuhkan apabila di lingkungan kita terdapat lingkungan yang positif, yang menyenangkan, seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana caranya menumbuh kembangkan budaya positif di SMP Negeri 1 Limito? Nah, Bapak dan Ibu, yang tadi saya sampaikan bahwa budaya positif itu apabila di dalam lingkungan kita itu terdapat lingkungan yang positif, yang nyaman, aman, dan tentram. Nah, Bapak dan Ibu, konsep utama dalam budaya positif itu yang pertama adalah disiplin positif. Ya, jadi bagaimana konsep utama budaya positif? Yang pertama kita ciptakan dulu disiplin positif. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Demikian juga di lingkungan sekolah yang terdiri dari siswa, kemudian ada juga guru-guru, ada kepala sekolah, ada tenaga administrasi. Mereka semuanya itu membutuhkan yang disebut dengan kebutuhan dasar. Kemudian juga ada motivasi perilaku manusia. Yang berikut ada posisi kontrol restitusi. Kemudian juga ada keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi ini yang merupakan konsep utama daripada budaya positif. Disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Secara singkat, Bapak dan Ibu, disiplin positif itu kalau tercipta, tumbuh dan berkembang, disiplin positif itu apabila kita yang ada di lingkungan sekolah itu saling memahami bagaimana kebutuhan dasar manusia. Kemudian bagaimana kebutuhan dasar itu dapat memotivasi perilaku manusia. Dan pada saat manusia atau yang ada di lingkungan sekolah itu, Bapak dan Ibu terutama guru, bagaimana memposisikan dirinya terhadap siswa, itu disebut dengan posisi kontrol restitusi. Dan keyakinan kelas itu ditumbuhkan melalui kesepakatan antara siswa dan guru. Dan kemudian apabila ada pelanggaran-pelanggaran dari siswa, maka tindakan yang harus dilakukan oleh guru itu harus dengan pendekatan segitiga restitusi.
Ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, satu persatu saya jelaskan seperti apa konsep utama budaya positif itu. Yang pertama, disiplin positif. Kita tahu Bapak Ibu bahwa disiplin itu merupakan sebuah bentuk ketaatan terhadap aturan-aturan yang sifatnya memaksa. Artinya mau tidak mau harus tidak mau tidak mau, suka atau tidak suka, namanya disiplin itu kita harus laksanakan, dan apabila melanggar disiplin itu ada konsekuensinya. Baik Bapak dan Ibu, secara luas disiplin positif itu, kata disiplin itu selalu dihubungkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Mengapa seperti itu Bapak dan Ibu? Karena disiplin merupakan sesuatu pemaksaan, maka tentu yang melanggar disiplin itu akan diberikan konsekuensi seperti hukuman. Makanya kata disiplin selalu dihubungkan dengan hukuman. Jadi kata disiplin selalu dihubungkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin sering juga dihubungkan dengan hukuman. Selain itu, disiplin positif dalam diri seseorang itu digunakan untuk mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai positif. Bapak dan Ibu, disiplin positif dalam diri seseorang itu digunakan untuk mengontrol, menguasai diri. Jadi juga di dalam diri kita sendiri itu harus ada disiplin positif. Untuk apa? Digunakan untuk mengontrol dan menguasai diri untuk melakukan tindakan apa yang harus kita lakukan. Begitu Bapak dan Ibu. Nah, disiplin positif, tujuan menciptakan disiplin positif ini dalam diri murid adalah agar mereka bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Artinya motivasi dalam diri sendiri, bukan dari orang lain. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu, kita menciptakan disiplin positif di dalam diri murid. Tujuannya adalah agar mereka bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Artinya memiliki dorongan dari diri sendiri, bukan dari luar atau dari orang lain. Bapak dan Ibu sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Ya. Saya lanjutkan. Selanjutnya, dalam budaya positif itu juga konsep utama, salah satu konsep utamanya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal di dalam lingkungan sekolah Bapak dan Ibu saat ini dengan adanya program Merdeka Belajar itu dihubungkan dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kepribadian anak itu disesuaikan, nilai-nilai kebajikan yang ada dalam pribadi anak itu disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, profil pelajar Pancasila itu ada 6 elemen. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini sudah mencakup nilai-nilai beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing siswa. Agama Islam misalnya melakukan budaya positif, sholat zuhur bersama. Kemudian kita di SMP Negeri 1 Lemito sesuai dengan kebiasaan kita adalah sebelum pada akhir pelajaran, mengakhiri pelajaran itu kita melaksanakan kegiatan menghafal juz 30 dalam Al-Quran. Nah, itu juga merupakan salah satu nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berakhlak mulia, ya itu sekalian itu Bapak dan Ibu, berakhlak mulia. Kemudian mandiri. Mandiri Bapak dan Ibu, siswa itu kita ajarkan tentang budaya positif yang mandiri. Mandiri ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Seperti apa itu mandiri? Misalnya, siswa tidak tergantung kepada guru, siswa tidak tergantung kepada temannya, sesama temannya, orang lain, tetapi bisa mandiri dengan diri sendiri. Misalnya saya kasih contoh,
ada siswa A yang tidak ada persiapan di dalam menerima pelajaran, selalu bergantung pada teman. Tugas-tugas, ulangan itu dicontek dari hasil teman. Jadi siswa itu tidak mandiri. Nah, Bapak dan Ibu, mandiri merupakan salah satu nilai-nilai kebajikan universal, bahkan termasuk di dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian bernalar kritis. Bernalar kritis juga Bapak dan Ibu harus dimiliki oleh seorang siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, seperti apa bernalar kritis ini? Bapak dan Ibu, siswa bukan menerima dengan begitu saja yang diterima dari sekolah, tetapi juga bisa siswa itu ada seperti kritis seperti itu Bapak dan Ibu, diperlukan dalam rangka untuk menciptakan kedepannya mereka seperti apa, bisa beradaptasi dengan lingkungan. Berikut berkebinekaan global. Bapak dan Ibu, siswa itu diharapkan mampu menghargai sesama, ada toleransi, misalnya di sekolah kita terdiri dari berbagai macam etnis, budaya, dan agama. Jadi siswa diajarkan dengan berkebinekaan global, sadar bahwa kita di Indonesia ini terdiri dari aneka ragam suku. Begitu juga di lingkungan sekolah kita di SMP Negeri 1 Lemito. Jadi tidak ada siswa yang mempertahankan nilai-nilai kesukuannya. Saya kasih contoh, kita orang Gorontalo, kita tidak mau baku taman dengan orang Bali, kita Gorontalo. Keningratan kesukuan itu masih tinggi. Nah, ini yang harus dihilangkan pada diri siswa, seperti itu Bapak dan Ibu. Ini yang berkaitan dengan berkebinekaan global. Nilai-nilai kebajikan yang ada pada siswa yang dapat menumbuhkan budaya positif. Kemudian yang berikut bergotong royong. Nah, bergotong royong Bapak dan Ibu kita sudah tahu semuanya bisa artikan bekerja sama, saling membantu, akan tetapi saling membantu pada dalam hal kebaikan. Kemudian kreatif, siswa diajarkan kreatif Bapak dan Ibu. Mereka bisa terjun nanti ke lapangan kerja, bisa tahu apa yang menghadapi tantangan dunia yang pada saat ini. Jadi inilah nilai-nilai kebajikan universal pada konsep utama budaya positif. Jadi disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila. Ini merupakan profil pelajar Pancasila Bapak dan Ibu. Nilai-nilai kebajikan itu terdapat pada profil pelajar Pancasila. Nah, seperti ini kita jabarkan nilai-nilai yang kebajikan yang kita inginkan di sekolah itu berdasarkan profil pelajar Pancasila. Ketertiban, ya itu termasuk ketertiban Bapak dan Ibu. Saat siswa tertib masuk dan keluar sekolah, tertib dalam masuk dan keluar kelas, kemudian tertib di dalam apel, kemudian tertib di dalam upacara, keselamatan. Nah, Bapak dan Ibu juga keselamatan merupakan nilai kebajikan yang menjadi perhatian utama di sekolah. Keselamatan misalnya sering kita mendengar anak-anak itu yang berkendaraan itu biasanya di jalan raya mereka tanpa memperhatikan keselamatan mereka, ngebut-ngebutan. Ya, Bapak dan Ibu, jadi ini nilai-nilai kebajikan yang diinginkan, yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah. Misalnya satu, ketertiban. Ya, nilai-nilai kebajikan jelas sekali ya, ketertiban. Ketertiban siswa di dalam masuk keluar sekolah, masuk keluar kelas, ketertiban di dalam berbaris, di apel atau di upacara. Kemudian keselamatan, kita juga harus memperhatikan keselamatan siswa di sekolah. Misalnya ada tempat-tempat, lokasi-lokasi yang mungkin tidak bisa ada siswa di situ, berbahaya siswa di situ, maka kita harus menyampaikan ke siswa itu tidak boleh di situ. Seperti itu Bapak dan Ibu. Sopan santun. Nah, sudah pasti sopan santun, nilai-nilai kebajikan yang menjadi perhatian utama. Sopan santun sudah pasti Bapak dan Ibu, artinya siswa sopan terhadap guru, bukan cuma terhadap guru juga, tetapi sesama teman. Saling menghargai, ini lagi menghargai ya hampir sama dengan sopan santun, menghargai sesama teman, kemudian menghargai guru yang lebih tua.
Dan kemudian komitmen. Nah, komitmen di sini Bapak dan Ibu juga merupakan salah satu nilai-nilai kebajikan yang menjadi pusat perhatian di sekolah. Anak-anak itu atau siswa, mereka harus punya komitmen dengan guru, misalnya dalam menyelesaikan tugas-tugas mata pelajaran. Kemudian disiplin yang tadi sudah dijelaskan, disiplin yang sifatnya memaksa. Kemudian menghormati bukan cuma menghormati guru, tetapi juga menghormati sesama teman. Kemudian yang berikut adalah kebersihan lingkungan kelas maupun kebersihan lingkungan sekolah itu sendiri. Kita membiasakan siswa untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, kemudian yang berikut Bapak dan Ibu, yang menjadi salah satu konsep utama di dalam budaya positif itu juga adalah 5 kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar ini adalah merupakan kebutuhan dasar yang dimiliki oleh semua manusia. Jadi bukan cuma siswa, tetapi guru juga, pegawai administrasi juga, dia memiliki 5 kebutuhan dasar. Sejatinya manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Nah, kelima kebutuhan ini tentu kita semua harus ingin dipenuhi. Demikian juga dengan siswa. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Semua kita manusia menginginkan kebutuhan bertahan hidup. Selanjutnya kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Kita membutuhkan cinta dan kasih sayang dari orang lain. Itu adalah merupakan salah satu kebutuhan manusia. Kemudian kebutuhan akan kebebasan. Kita tidak mau tertekan dengan orang lain atas apa pilihan di dalam hidup kita. Kemudian kebutuhan akan kesenangan. Setiap orang butuh untuk senang. Jadi itu merupakan kebutuhan. Jadi kita tidak bisa menyalahkan jika ada siswa yang ingin bersenang-senang. Kemudian yang berikut adalah kebutuhan akan penguasaan. Semua manusia, bukan cuma siswa. Nah, kalau siswa yang seperti ini, maka kita sebagai seorang guru harus memahami kebutuhan ini. Karena sejatinya kebutuhan ini juga ada pada diri kita sendiri. Nah, satu persatu secara singkat saya jelaskan kebutuhan dasar. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini Bapak dan Ibu, misalnya kesehatan, rumah dan makanan, kebutuhan biologis sebagai bagian dari reproduksi, dan kebutuhan untuk merasa aman. Ini pada dasarnya yang dimiliki oleh manusia. Nah, bagi siswa, Bapak dan Ibu, kebutuhan juga ini diperlukan, akan tetapi terbatas, misalnya kebutuhan akan makanan. Nah, kalau anak-anak seperti itu Bapak dan Ibu. Kadang kita melihat kasus anak itu Bapak dan Ibu seperti terjadi di sekolah kita. Ada siswa yang merampas uang temannya, Nah, seperti itu. Itu terjadi kasus ini. Nah, kita sebagai seorang guru yang mungkin tidak memahami apa yang menjadi kebutuhan anak yang membuat kasus ini, maka kita selalu langsung menyalahkan anak ini dan menghukum anak ini. Padahal kita tidak mempelajari dulu mengapa sampai siswa ini merampas uang temannya. Ternyata anak ini dia di sekolah itu tidak ada uang jajan karena merasa lapar. Dia butuh makan, sehingga kalau kebutuhan bertahan hidup ini sulit untuk dipenuhi, maka berbagai macam cara yang diambil, misalnya merampas. Bahkan tidak heran Bapak dan Ibu, saya mohon maaf, saya kasih contoh pada orang dewasa. Itu kadang dalam tanda kutip seperti yang terjadi itu biasanya mereka ada kasus-kasus di luar sana, ada kasus korupsi. Saya kasih contoh seperti korupsi. Itu kira-kira ada kebutuhan ya Bapak dan Ibu, ada kebutuhan yang tidak dipenuhi oleh orang itu. Misalnya kebutuhan bertahan hidup. Maka demikian juga yang terjadi di lingkungan sekolah bagi siswa. Ada kasus siswa yang sementara kita serius mengajar, tapi tiba-tiba dia keluar, pergi di kantin misalnya.
Nah, kita tidak langsung menyalahkan, tidak boleh langsung menyalahkan siswa. Kita harus memahami kebutuhan siswa. Mungkin siswa ini lapar, di rumah dia tidak sarapan, sehingga dia di dalam kelas, dia orang lain teman-temannya belajar, dia cuma ke kantin cari makan. Karena itu merupakan kebutuhannya, yaitu kebutuhan lapar, kebutuhan makan bertahan hidup karena lapar, Bapak dan Ibu, seperti itu. Ini adalah kebutuhan kita semua, bukan cuma kebutuhan siswa. Jadi kalau nanti kita menemukan kasus siswa seperti yang tadi saya contohkan, itu misalnya pada jam pelajaran cuma makan, kita harus memahami ternyata memang butuh makan karena sudah lapar. Biasanya juga ada kasus yang bukan cuma tadi saya kasih contoh merampas uang temannya, ada juga yang merampas makanan temannya. Ternyata anak ini butuh makan, kita langsung marah-marah. Nah, kenapa ini makanan begini dan sebagainya, mana pertama berampas. Tapi ternyata kita tidak memahami anak ini ternyata belum makan. Begitu Bapak dan Ibu. Itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Selanjutnya kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain seperti teman, keluarga, dan rekan kerja. Biasa ada siswa Bapak dan Ibu yang suka pendiam, suka menyendiri. Itu kita tidak boleh biarkan. Biasanya kalau kita melihat siswa pendiam, suka menyendiri, kalau kita minta kerjakan tugas dia cuma mau diam dan sebagainya, kita anggap siswa itu tidak menghargai kita. Kita menganggap siswa itu tidak menghormati kita. Ternyata ada tidak seperti itu Bapak dan Ibu. Ada salah satu kebutuhannya yang tidak dipenuhi. Misalnya kebutuhan cinta dan kasih sayang. Ya, semua kita butuh seperti itu. Siswa pun demikian Bapak dan Ibu. Jadi jadi kalau seseorang tidak terpenuhi kebutuhan akan cinta dan kasih sayang, sudah jelas seseorang ini akan melakukan sesuatu hal yang tidak diinginkan. Begitu juga dengan siswa. Jadi kasus-kasus yang terjadi di lingkungan sekolah oleh siswa itu terjadi bukan tidak ada penyebabnya, ada penyebabnya. Salah satunya adalah tidak dipenuhi kebutuhannya. Misalnya kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Dia tidak dibutuhkan kasih sayang, tapi tidak diberikan kasih sayang oleh guru di sekolah atau orang tua di rumah, sehingga macam-macam yang diabaikan. Sehingga kita menganggap siswa itu adalah orang yang tidak menghargai kita lah atau dan sebagainya. Padahal hanya ingin butuh kasih sayang. Saya lanjutkan. Yang berikut adalah kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan, murid diberi kesempatan membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihannya. Kebebasan menyuarakan pendapat dengan percaya diri dan memberikan kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Jadi Bapak dan Ibu, kita tidak boleh menekan siswa. Misalnya ada waktu luang siswa, mereka tidak belajar, itu biarkan mereka menyalurkan bakatnya. Di dalam daripada tidak belajar, biarkan mereka menyalurkan bakatnya, misalnya main voli dalam bidang olahraga atau membuat sesuatu kreativitas. Kita tidak boleh melarang mereka, masuk kelas, tidak ada guru, masuk kelas, dalam kelas semua. Tidak boleh seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi kita biarkan siswa bebas mengeluarkan pendapat. Nah, jadi kalau kebutuhan kebebasan ini tidak dipenuhi pada siswa, maka tentu siswa ini akan membuat hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya kasus-kasus. Jadi kadang kalau siswa membuat kasus seperti biasa, itu kita selalu menyalahkan siswa ini dan kita hukum dan sebagainya, padahal kita tidak tahu bahwa ternyata siswa ini kebutuhannya tidak dipenuhi. Misalnya kebutuhan akan kebebasan. Selanjutnya, kebutuhan akan kesenangan. Ini juga merupakan salah satu kebutuhan manusia, termasuk siswa. Menghubungkan akan kesenangan dengan belajar. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka konsentrasi tinggi pada hal yang dia senangi. Misalnya di dalam kelas menciptakan permainan-permainan, game-game yang bermanfaat.
Karena mereka juga tidak mau tegang, mereka juga ingin senang, tidak mau terlalu penat di dalam pelajaran yang menegangkan. Mereka juga butuh kesenangan. Karena kita bukan cuma siswa, tapi semua manusia butuh akan kesenangan. Jadi nanti kalau kita tidak bisa heran kalau kita tidak langsung ponis anak ini dalam membuat kasus seperti ini karena apa, dan kita langsung hukum. Kita tidak tahu bahwa anak ini ternyata ada kebutuhannya yang tidak dipenuhi, yaitu kebutuhan akan kesenangan. Next, terakhir adalah kebutuhan akan penguasaan. Semua manusia seperti ini. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan dan berdampak pada harga diri. Murid sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh guru. Jadi Bapak dan Ibu, biasanya siswa itu memiliki kebutuhan untuk merasa mereka itu ada bakat, ada minat, ada keterampilan. Akan tetapi kita tidak perhatikan bakat itu. Atau ada yang misalnya saya kasih contoh, ada kurang lebih 1, 2, 3 orang teman yang memiliki kehebatan yang sama, kepintaran yang sama. Tetapi kita hanya fokus pada 1 atau 2 orang. Sehingga yang 1 orang ini merasa dirinya tidak diakui kehebatannya, maka dia akan membuat hal yang kita tidak inginkan. Misalnya cuek, padahal kita boleh cuma tidur dan jaga sebut kita penama begitu dan sebagainya. Jadi mereka juga ingin butuh penguasaan. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi ada 5 kebutuhan dasar. Ini apabila semua 5 kebutuhan dasar ini pada siswa terpenuhi, baik itu terpenuhi dari rumah oleh orang tuanya maupun dipenuhi oleh guru di sekolah, maka kecil kemungkinan kasus-kasus yang terjadi di sekolah itu tidak ada. Jadi seperti itu. Jadi kecil kemungkinan terjadi, maksudnya Bapak dan Ibu. Tidak ada lagi kasus-kasus karena semua kebutuhan siswa itu sudah terpenuhi. 5 dasar kebutuhan ini sudah terpenuhi, baik itu terpenuhi dari orang tua maupun di sekolah. Nah, Bapak dan Ibu biasanya juga tidak terpenuhi di sekolah, tapi tidak terpenuhi di rumah. Itu akan bisa saja berpengaruh pada keadaan siswa yang ada di sekolah. Maka mari kita guru akan berkolaborasi dengan orang tua, akan membicarakan hal ini dengan orang tua tentang kebutuhan ini, supaya orang tua juga perhatikan bagaimana kebutuhan anak ini. Karena kalau jika itu tidak terpenuhi, meskipun di sekolah terpenuhi, itu akan berpengaruh di sekolah. Nah, selanjutnya ini juga merupakan salah satu konsep utama dalam budaya positif, yaitu motivasi perilaku manusia. Menurut Dian Gosen, ini ada beberapa motivasi. Ini motivasi dorongan yang sama siswa itu, kita mengenal motivasi siswa ini karena apa. Ini ada 3. Ada yang termotivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dia artinya begini, siswa ini termotivasi karena kalau tidak termotivasi cuma untuk menghindari hukuman, maksudnya supaya kita tidak menghukum, yuk kita mau sekolah pagi-pagi, tidak mau terlambat ke sekolah. Dia termotivasi datang pagi di sekolah karena untuk menghindari hukuman. Jadi bukan dari dalam dirinya, seperti itu. Nah, kemudian ada juga motivasi yang terjadi hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oh iya, kita mau datang pagi karena sudah dijanjikan siapa yang mau datang pagi akan dapat hadiah, misalnya dapat hadiah nilai, dapat nilai tinggi, misalnya seperti itu. Jadi termotivasi diri seseorang ini karena ada penghargaan dari orang lain, dapat hadiah itu. Kemudian yang berikut, ini adalah yang terakhir, ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Yang ketiga ini bagus Bapak dan Ibu, itu termotivasi dalam diri. Dalam diri yang diinginkan untuk menghargai diri sendiri. Jadi bukan karena takut dihukum, bukan cuma untuk mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang lain, tapi melakukan sesuatu termotivasi dengan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu ini ya, motivasi perilaku manusia menurut Ian Foster. Saya lanjutkan. Ini juga, ini termasuk di dalam konsep utama budaya positif, yaitu 5 posisi kontrol. Maksudnya posisi kontrol guru, berada di mana kita sebagai seorang guru, berada pada posisi apa? 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Jadi kita guru berada pada posisi penghukum atau seperti apa? Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ya. Kemudian yang ketiga, guru berada pada posisi teman. Kemudian yang keempat, guru berada pada posisi pemantau. Kemudian guru berada pada posisi manajer. Bapak dan Ibu, satu persatu saya jelaskan seperti apa guru yang ada pada posisi penghukum. Pertama, penghukum. Pada dasarnya kita ini semuanya kalau penghukum, iya. Karena kalau ada siswa yang melanggar aturan, membuat kasus di sekolah, biasanya kan kita menghukum. Ya kan Bapak dan Ibu? Iya. Nah, biasa kita menghukum, misalnya kita anak-anak kita jemur di matahari, kemudian kita suruh angkat kaki sebelah, gitu Bapak dan Ibu. Jadi posisi penghukum ini adalah posisi ini diterapkan oleh beberapa orang guru dengan anggapan hukuman mempercepat penyelesaian masalah tanpa memikirkan dampak buruk yang ditimbulkan. Jadi menurut kita sebagai penghukum bahwa dengan menghukum ini adalah menyelesaikan masalah. Kita berpikir dengan hukuman ini akan mendapatkan siswa ini ada efek jerah seperti itu. Padahal tidak, ini akan berdampak buruk. Siswa akan justru dendam. Atau kalau misalnya kita yang sebagai penghukum tidak ada di sekolah, maka mereka berpeluang untuk membuat kasus lagi. Jadi posisi penghukum ini tidak dapat menyelesaikan masalah. Selanjutnya adalah posisi guru pada pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, guru akan berkata lebih lembut. Guru akan menciptakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau rasa bersalah, bahkan merasa rendah diri. Misalnya seperti ini. Nah, berkata lembut, guru berkata lembut, tetapi itu sangat menyentuh. Nah, saya sudah capek, hari-hari kamu terlambat. Jadi seakan-akan kecapean dari guru ini disebabkan oleh siswa. Jadi siswa merasa bersalah. Bisakah kamu sekali-sekali tidak datang terlambat? Saya ini capek. Pak urus pang anak ini terus-terus. Nyana lagi. Ya Ibu Ina, nyana lagi terus-terus. So capek kita ini Pak urus pang anak. Jadi itu adalah posisi guru yang berada pada pembuat rasa bersalah. Dia guru tetap berkata lembut, akan tetapi ya seakan-akan siswa ini bersalah. Jadi itu juga Bapak dan Ibu tidak bisa. Kemudian posisi teman. Pada posisi kontrol ini guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasi. Guru akan bersikap akrab, berkata ramah, dengan gestur merapat pada murid dan tersenyum jenaka. Ini sebenarnya bagus Bapak dan Ibu, bersahabat kita dengan siswa. Akan tetapi kalau misalnya nanti guru yang berada pada posisi ini tidak ada, maka siswa ini ketergantungan pada guru itu. Ya, misalnya anak ini tidak ingat apa kita, terus-terusnya ini terlambat terus, tidak mau baku ingat dan sebagainya. Jadi kalau misalnya guru ini tidak ada, dia akan ketergantungan pada guru ini dan dia akan pada guru yang lain, dia akan membuat satu kasus yang baru lagi seperti itu Bapak dan Ibu. Bersikap teman, ada dampak positifnya, ada juga dampak negatifnya.
Kemudian pemantau, pada posisi pemantau. Nah, ini mengawasi. Kita mengawasi, guru bertanggung jawab atas perilaku murid-murid yang diawasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah, ini pemantau, kita itu memantau siswa seakan-akan menakut-nakuti siswa. Lain kali iya, kita secatat poli kau penama. Secatat poli kau penama tidak boleh membuat kesalahan seberapa kali ya. Biasanya begitu Ibu Inang ya. Iya, seperti itu. Itu pada posisi pemantau. Guru berada pada posisi pemantau. Jadi seperti itu. Itu juga Bapak dan Ibu tidak bisa. Nah, yang patut berada pada posisi apa kita, yaitu berada pada posisi manajer. Posisi di mana guru melakukan sesuatu bersama, mempersilahkan murid bertanggung jawab, bukan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi permasalahan sendiri. Misalnya ada siswa yang terlambat, maka sama-sama dengan siswa itu kita guru mencarikan solusi. Coba gimana kalau misalnya besok Manasa tidak terlambat, kita tanyakan apa penyebabnya, di mama tidak kasih bangun atau tidak dapat kendaraan atau dan sebagainya. Coba besok boleh berubah, kita cari solusi sama-sama dengan siswa. Jadi kemungkinan siswa ini besok tidak terlambat lagi, dia akan menerima teguran itu dengan senang hati. Dia merasa senang hati, maka berbuat kesalahan, kecil kemungkinan dia berbuat kesalahan akan terdorong dengan perasaan, ya, naluri perasaan, tidak mungkin lagi salah-salah ibu sebagian bagian baru kita lagi bikin kesalahan. Seperti itu Bapak dan Ibu. Ya, Bapak dan Ibu, jadi ini yang terakhir adalah manajer. Yang berikut keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas itu apa? Nilai-nilai positif yang diyakini oleh semua orang dan diterapkan dalam konteks kelas. Keyakinan kelas merupakan sebuah ketetapan atau aturan kelas yang telah disepakati atau telah dijelaskan bersama apa dampak yang akan diterima jika kesepakatan tersebut dilanggar. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jadi Bapak dan Ibu bukan peraturan kelas ya, tetapi keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu hanya peraturan yang diciptakan dari guru sendiri, dari sekolah atau sekolah. Sehingga kalau misalnya itu merupakan aturan sekolah, Bapak dan Ibu kemungkinan anak-anak akan melanggar. Tapi kalau kesepakatan itu kita kembalikan, misalnya mereka melanggar, kita kembalikan ke kesepakatan. Ini kan bukannya kita sudah menyepakati. Oh iya Bu, iya saya lupa kesepakatan kelas. Jadi seperti itu Bapak Ibu bisa paham ya? Ya, peraturan kelas dan keyakinan kelas berbeda. Kalau peraturan kelas itu dari sekolah atau dari kelas itu, dan kemungkinan besar siswa akan melanggar. Nah, Bapak dan Ibu, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Seseorang akan lebih tergerak dari ini dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya. Jadi harus murid-murid, siswa-siswa itu harus mengerti, tahu peraturan yang diberikan. Maksudnya tahu peraturan itu seperti apa tujuan utamanya, dan mereka menjadi tidak tertarik atau takut sehingga sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi harus murid-murid itu kalau dalam peraturan tanpa makna ya. Jadi Bapak dan Ibu, kalau dalam keyakinan kelas itu harus dijelaskan kenapa harus kesepakatannya kelasnya seperti ini dan sebagainya. Jadi anak-anak tahu tujuannya. Nah, kalau anak-anak tahu berarti bermakna, bukan seperti peraturan kelas. Yang berikut, nah ini prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Bagaimana kita membuat keyakinan kelas dengan siswa di kelas?
itu ada prosedurnya, bukan langsung kita menuliskan keyakinan kelasnya apa, ada prosedurnya. Yang pertama surat pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Peraturan apa dulu yang kita sepakati di kelas itu, di sekolah itu kesepakatan apa? Kita berpendapat dulu bersama siswa. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan-masukan murid ini Bapak dan Ibu atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar yang kita tempel di papan tulis. Kita terima masukan-masukan dari siswa karena namanya kesepakatan, berarti ada guru, ada siswa, kedua belah pihak maksudnya Bapak dan Ibu. Kemudian menggunakan kalimat positif, ya, menggunakan kalimat yang positif, misalnya berjalanlah di koridor kelas, berjalan di pintu, ya. Jadi kalau kalimat tidak positif, bagaimana Bapak dan Ibu? Ini kan kalimat positif, berjalanlah di koridor kelas. Kalau yang negatif berarti dilarang melewat. Begitu. Jadi tidak boleh menggunakan kalimat-kalimat negatif, tapi menggunakan kalimat positif. Yang berikut, mengajak keluarga sekolah untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Kira-kira dari nilai-nilai kebajikan yang sudah kita sepakati itu, apakah menemukan ada nilai kebajikan dari peraturan yang sudah disepakati itu? Ada nilai kebajikan atau tidak? Misalnya berjalan di koridor di kelas itu, kalau misalnya kita tidak berjalan di koridor kelas itu akan apa? Akan terjadi apa? Sesuatu yang terjadi apa? Dan kalau kita mengikuti perjalanan di koridor kelas akan terjadi juga apa? Jadi Bapak dan Ibu menemukan nilai kebajikan. Misalnya tidak boleh ikut jendela, kan? Tidak, maksudnya berjalanlah di koridor kelas bukan di jendela. Nah akibatnya kalau di jendela bagaimana? Kalau di pintu, di koridor seperti apa misalnya? Atau di pagar, melompat pagar, ya, tidak sesuai di koridor, ya, begitu Bapak dan Ibu. Dan jadi jadi kita menemukan apa nilai kebajikan dari peraturan kesepakatan yang sudah dibuat. Berikut, sebaiknya keyakinan kelas itu tidak perlu banyak, bisa berkisar antara 3 atau 7 prinsip keyakinan saja, tidak boleh banyak-banyak. Yang keenam, setelah keyakinan sekolah kelas selesai dibuat, maka semua warga sekolah dipersilakan meninjau ulang yang sudah dibuat itu dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga sekolah. Jadi Bapak dan Ibu ditinjau kembali, setelah ditinjau kembali kemudian menandatanganinya. Sama dengan ini, ya, kita sudah pernah buat di sekolah ini, ya, Ibu Inangnya, kesepakatan tata tertib dengan orang tua, ya, kita sudah dibuat, kita sudah pernah membuat kesepakatan ini sebelumnya. Jadi setelah orang tua setuju ditandatangani oleh ketua komite, kepala sekolah. Yang berikut, keyakinan kelas sekolah selanjutnya bisa diletakkan di dinding di kelas, di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Jadi itu Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita melihat ini dan pengalaman kita yang ada di SMP Negeri 1 Lemito ini, kayaknya ini kita sudah pernah buat, akan tetapi keyakinan ini hanya kita buat antara orang tua dan pihak sekolah yang ditandatangani. Setelah itu ditandatangani oleh ketua komite dan kepala sekolah, bukan siswa. Tapi ini Bapak dan Ibu ada seharusnya seperti ini dengan siswa. Ini contoh keyakinan kelas. Nah, misalnya keyakinan kelas pada kelas 7. Setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, tanya dulu sama anak-anak. Anak-anak setuju setiap anggota kelas perlu belajar? Ya, iya, setuju Bu. Oke, tulis di papan tulis. Setiap anggota kelas perlu senang. Ya. Kalau kamu, tanyakan masukan mereka. Kalau kamu apa yang kamu inginkan dalam kelas ini sementara belajar? Misalnya, setiap anggota kelas perlu senang. Nah, oke, setuju, tulis di papan. Yang berikut, setiap anggota kelas perlu mengerjakan tugas. Ya, harus setuju atau tidak? Nah, setuju mengerjakan tugas. Itu misalnya yang diusulkan, ditawarkan oleh guru misalnya. Kemudian setiap anggota kelas perlu merasa nyaman. Nah, ini misalnya usulan dari siswa. Jadi itu Bapak dan Ibu, kita menciptakan kenyamanan di dalam sekolah, kelas. Kemudian keyakinan kelas 8 misalnya, selalu bersikap positif. Ya. Kemudian senantiasa menjadi diri yang terbaik. Ya, setuju. Kesepakatan ya, kita
menawarkan pada siswa, siswa menawarkan pada kita. Kemudian percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Biasanya anak-anak itu, saya melihat kalau anak-anak itu pada jam istirahat, itu padahal cuma jam istirahat, belum jam pulang, mereka sudah bawa tas. Saya bilang, kenapa sudah bawa tas belum jam pulang, cuma jam istirahat? Kalau mau kasih tinggal di dalam, ibu pulpen itu orang mau ambil. Jadi seperti itu. Nah, kita buat kesepakatan menghargai orang lain, menghormati orang lain, serta barang miliknya. Kalau misalnya dipinjam, maka harus dikembalikan. Kemudian yang berikut, berkomitmen terhadap setiap tugas. Misalnya komitmen antara guru dengan siswa mengerjakan tugas itu selesai pada hari apa, minggu depan misalnya. Maka itu harus komitmen. Kalau ada siswa yang melanggar, maka kita panggil siswa itu, kita ingatkan kembali dengan keyakinan kelas yang kita sudah tulis, itu berkomitmen terhadap setiap tugas. Yang berikut adalah senantiasa membantu. Nah, ini harus membantu sesama teman, yang rasa peduli itu ada, tetapi membantu di sini dalam hal kebaikan, bukan membantu di dalam berbohong pada guru dan lain sebagainya. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum saya lanjutkan materi sampai di sini, kira-kira ada pertanyaan? Izin Bu, saya izin bertanya. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin bertanya Bu, saya izin bertanya mengenai kasus yang sering terjadi di sekolah. Baik, terima kasih Bu. Saya izin bertanya, contoh kasus yang biasa terjadi di sekolah, misalnya ada guru mata pelajaran yang tidak masuk, tapi digantikan oleh guru baru yang notabene misalnya mahasiswa PPL. Kira-kira apa tindakan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Ibu. Saya ingin bertanya, kira-kira bagaimana misalnya contoh kasus, bagaimana untuk guru yang misalnya tidak masuk dalam pelajaran tapi digantikan oleh guru baru yang notabene misalnya mahasiswa PPL. Kira-kira apa tindakan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Ibu. Saya ingin bertanya, misalnya di sekolah saya itu ada contoh kasus guru mata pelajaran yang tidak masuk tapi digantikan oleh mahasiswa PPL. Terus guru pengganti itu tidak didengarkan oleh siswa. Kira-kira apa tindakan yang harus kami sebagai guru lakukan, Bu? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Inang, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi biasanya anak-anak itu lebih menghormati kepada guru yang sudah lama bersama mereka daripada guru yang masih baru. Apalagi kalau misalnya yang guru baru itu hanya mereka tahu bahwa hanya mahasiswa PPL. Jadi jelas mereka tidak mendengar pada guru yang baru itu atau yang mahasiswa itu. Nah, tindakan apa yang harus kita ambil? Nah, Bapak dan Ibu, khususnya Ibu Ina, sebelum saya melanjutkan materi ke restitusi, saya akan menjawab ini, dan jawaban ini itu akan mengarah kepada restitusi atau segitiga restitusi. Kembali ke apa yang saya sampaikan tadi tentang keyakinan kelas. Kita kalau misalnya belum ada keyakinan kelas pada kelas itu, pada kelas yang tadi membuat kasus, maka yang pertama kita lakukan adalah melakukan keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas dulu. Kemudian setelah melakukan keyakinan kelas, kita guru yang pertama itu, guru matematika yang awalnya yang sudah lama yang tidak masuk itu yang akan membuat keyakinan kelas bersama siswa. Kemudian mengundang siswa itu yang berbuat kasus tadi pada guru baru itu diundang oleh guru yang lama, guru matematika yang lama. Mereka ditanyakan kenapa harus begini, kenapa tidak mengerjakan tugas pada ibu guru yang baru dan sebagainya. Kemudian membuat keyakinan kelas. Kalau
keyakinan kelas itu belum ada. Jadi seperti itu. Kalau belum ada, maka membuat keyakinan kelas, kemudian keyakinan kelas itu yang akan disetujui. Nah, anak ini dibina dulu, dibimbing bahwa menyampaikan bahwa semua guru itu pada dasarnya sama. Jadi kita memberikan pengarahan kepada siswa, bukan langsung kita hukum siswa itu, tetapi kita kasih bimbingan, kemudian kita arahkan, kita kasih pengertian bahwa antara guru yang baru dengan yang guru yang lama itu tidak jauh perbedaannya, seperti itu. Kemudian yang berikut kita membuat keyakinan kelas sama-sama supaya nanti kalau ada kasus lagi maka kembali ke keyakinan kelas yang dibuat bersama dengan siswa. Oke, Ibu Ina, ada pertanyaan lagi? Baik, itu Ibu Ina bisa dipahami. Ada pertanyaan lagi? Terima kasih Ibu, saya rasa jawabannya cukup. Oke, baik. Saya akan melanjutkan. Ya, Bapak dan Ibu. Selanjutnya kita masuk pada restitusi. Ini juga merupakan konsep utama daripada budaya positif, yaitu restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi Bapak dan Ibu ya, dan harus kita hukum anak-anak, kita hukum dengan yang hukuman berat, hukuman ringan. Tetapi dengan melakukan pendekatan restitusi ini, maka anak-anak murid itu bisa memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka. Jadi Bapak dan Ibu, kesalahan mereka itu akan bisa diperbaiki dan juga bisa dicarikan solusi atas masalah itu. Jadi tanpa kita harus menghukum, dan membantu murid berpikir tenang. Jadi mereka tidak merasa takut, atau kalau mereka sudah merasa takut, ini jelas berakibat buruk pada mereka, kehidupan mereka sehari-hari di sekolah. Jadi Bapak dan Ibu, dengan adanya restitusi ini mereka bisa berpikir tenang seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kalau ada kasus Bapak dan Ibu, itu kita harus menanganinya dengan menggunakan pendekatan restitusi. Nah, ini dalam restitusi ini kita mengenal segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Saat guru pada posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik. Jadi motivasi dari dalam, sehingga penanaman nilai-nilai kebaikan itu dapat tumbuh dan berkembang menjadi satu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi segitiga restitusi. Jadi karena ini 3 langkah ini Bapak dan Ibu, maka disebut dengan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini adalah proses dialog antara guru atau siswa, guru atau orang tua maksud saya, dengan siswa untuk menyelesaikan kasus itu, sehingga dengan menggunakan segitiga restitusi ini murid itu akan termotivasi dari dalam, intrinsik, bukan dari luar. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Ini ya, ini segitiga restitusi Bapak dan Ibu. Ya, ada validasi tindakan yang salah. Yang pertama itu yang kita lakukan adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Ya, validasi tindakan yang salah ini kita cari tahu dulu kenapa sampai berbuat kesalahan. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Kita lihat apa alasannya sampai dia berbuat kesalahan. Nah, kemudian menanyakan keyakinan. Oke, kalau kamu sudah tahu, misalnya saya kasih contoh, kalau kamu sudah tahu kesalahan kamu di mana, maka kembali ke keyakinan kelas yang sudah kita buat sama-sama. Apakah keyakinan kelas ini boleh? Seperti itu. Kemudian yang berikut, menstabilkan identitas.
Nah, di sini kembali kita stabilkan identitas Bapak dan Ibu agar tidak ada perasaan apa pada anak. Jadi sepertinya, misalnya kamu tentu punya masalah mengapa melakukan, kembali kepada dasar tindakan yang salah tadi Bapak dan Ibu. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Misalnya anak terlambat. Kenapa kamu terlambat? Ya, ada alasan dia terlambat. Nah, biasanya anak-anak terlambat itu karena satu, orang tuanya tidak ada, jadi orang tua tidak ada ini dia minta uang jajan, orang tua tidak ada, menunggu orang tua lagi kemana begitu, jadi masih menunggu itu anak ini sehingga datang di sekolah itu terlambat, atau dia semalam misalnya ada selama pada misalnya anak-anak bermain, menonton bola dan sebagainya. Jadi ada alasan dia itu melakukan, kenapa dia itu terlambat. Ya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau misalnya anak tidak menggunakan seragam, dia tidak sama dengan teman-temannya yang lain. Hari Senin seharusnya pakai putih biru, dia cuma pakai putih, pakai pramuka. Nah, tentu dia punya alasan. Alasannya misalnya bajunya tidak kering, seperti itu. Nah, ini jadi kita harus tahu dulu apa alasannya, validasi tindakan yang salah, seperti itu. Nah, kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya begini, kamu hari ini terlambat karena orang tuamu tidak ada, kamu lagi menunggu orang tua untuk minta uang jajan. Nah, kira-kira adakah cara lain supaya besok kamu tidak terlambat lagi? Nah, itu caranya adalah misalnya orang tua itu pada waktu pukul misalnya dia ke sekolah itu 6.30 harus berada di tempat, atau bajunya yang tadi yang tidak seragam itu carikan solusinya bagaimana minggu depan atau besok sudah bajunya itu tidak kotor lagi begitu. Adakah yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Bukankah misalnya keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Bukankah kamu sudah menyepakati keyakinan kelas harus menggunakan seragam lengkap pada hari Senin umpamanya? Ya, jadi kita ditanyakan keyakinan kelas apa yang telah kamu sepakati? Iya Bu, saya kemarin kita semua di dalam kelas sudah menyepakati bahwa hari Senin itu pakai putih biru misalnya. Jadi itu, kemudian kamu ingin menjadi seperti apa yang kamu mau di sekolah ini? Ya hanya untuk, jadi ditanyakan seperti itu Bapak dan Ibu dan anak, sehingga tidak ada mengurangi hukuman-hukuman yang berat yang justru hanya menyakiti anak saja. Tidak akan merubah perilaku anak, tapi justru akan menyakiti, dan ini akan diingat seumur hidupnya. Kemudian menstabilkan identitas. Ya, baik, setiap orang pasti berbuat kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Saya juga masih siswa, juga seperti ini melakukan hal yang sama. Jadi sambil menyampaikan hal seperti itu Bapak dan Ibu ya, jadi anak-anak itu terkesan bahwa ada perhatian yang baik pada guru seperti itu, bukan menghakimi, bukan, tidak ada perasaan. Kalau kita misalnya menghukum, berarti ada perasaan dendam, dan sehingga anak itu tidak suka lagi ketemu dengan DP guru yang namanya seperti ini, bagian dan sebagainya. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu ya, kita menggunakan pendekatan segitiga restriktif. Baik Bapak dan Ibu, sebelum mengakhiri kegiatan ini, sedikit ada beberapa tugas yang harus dikerjakan Bapak dan Ibu, boleh ya? Ya, baik. Ini saya akan berikan tugas beberapa kasus yang ditangani, ada beberapa kasus yang terjadi di sekolah ini. Tugas ini adalah tugas bagaimana caranya menangani kasus di sekolah Bapak dan Ibu jika terjadi kasus ini. Oke, baik. Ya, baik Bapak dan Ibu, saya akan bagikan tugas ini yang harus dikerjakan oleh Bapak dan Ibu, yaitu bagaimana cara menangani kasus-kasus yang ada jika ini terjadi di sekolah Bapak dan Ibu. Ini saya bagikan. Menumbuh kembangkan budaya positif di lingkungan sekolah kita SMP Negeri 1 Lemito.
Ya, sudah selesai Bapak dan Ibu tugasnya? Belum, Bu. Ada kesulitan, ada permasalahan? Tidak ada. Oke, baiklah. Saya tunggu waktunya ya Bapak dan Ibu. Ini ada beberapa tugas dalam menangani kasus. Jadi ada masing-masing masing-masing kasus ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau sudah selesai, saya minta untuk dibacakan atau dipresentasikan. Ya, tugas ini ada 3 kasus terdiri dari 3 kelompok. Jadi Bapak dan Ibu saya sudah bagi 3 kelompok, ada 3 kasus. Yang kelompok yang pertama ketua Ibu Ina, ya. Kemudian ada kelompok 2 Pak Rosten, kemudian yang kelompok 3 ketua Ibu Minarni, ya. Jadi ada 3 kasus yang saya kasih ini ada dalam 3 kelompok, 3 kasus. Bagaimana cara menangani apabila ada kasus-kasus seperti yang sudah saya contohkan di dalam tugas itu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang harus Bapak dan Ibu jawab pada posisi apa Bapak dan Ibu kalau misalnya menghadapi kasus itu. Ya, saya tunggu ya Bapak dan Ibu. Sebentar. Suavio ini kan berarti bohong. Kelihatannya Apa? Ini juga. Ya sementara saja.
Oke, sudah selesai Bapak dan Ibu? Belum, Bu. Ya, jadi ada kasus-kasus itu kita selesaikan dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi Bapak dan Ibu. Sudah selesai Ibu Ina? Belum, Bu. Inang sudah? Sudah, Bu. Oke, baiklah. Baik, kelompok 1 sudah selesai Ibu Ina? Sudah, Bu. Oke, boleh dipaparkan saja? Ya, silakan. Baik, terima kasih Ibu. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil tugas dari kelompok 1. Contoh kasusnya Ibu, saya akan bacakan. Pak Rosten sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Pawit malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajaran bahasa Inggris. Pawit coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Pawit pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun, Pawit hanya diam terpaku, sambil memegang buku bahasa Inggrisnya, dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Pawit, makanya jangan tidur-tiduran.
Lain kali perhatikan. Sudah, sana duduk. Kira-kira siapa yang bisa? Pawit pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Pawit. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Pak Rosten, Pawit hanya menjawab, "Tidak tahu, Pak." Pak Rosten pun menjawab lirih, "Gimana kamu, Pawit? Kamu tidak kasihan sama Pak Guru? Pak Guru sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan?" Dan Pawit pun diam membisu. Baik, ada pertanyaan, Ibu? 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Pak Rosten dalam pendekatannya kepada Pawit? Pertanyaan kedua, membaca sikap Pawit, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Pawit? Pertanyaan ketiga, bila mana Pak Rosten mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Pertanyaan keempat, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Pawit dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Saya bisa langsung jawab, Bu? Untuk pertanyaan pertama, yang posisi kontrol apa yang diambil Pak Rosten dalam pendekatan kepada Pawit? Jawabannya, Pak Rosten berada dalam posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Untuk pertanyaan yang kedua, membaca sikap Pawit, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Pawit? Jawaban kami di sini, kasih sayang dan rasa diterima atau disebut dengan kebutuhan untuk diterima. Pertanyaan ketiga, bila Pak Rosten mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan seperti apa yang diajukan? Jelaskan. Baik, jawabannya, Pawit, apa peraturan di sekolah ini? Apakah boleh tidur-tiduran di kelas? Melakukan kesalahan? Di kelas? Bagaimana seharusnya sikapmu saat menerima pelajaran? Kamu sudah melakukan kesalahan, kamu sudah tahu konsekuensinya. Pada posisi ini, Pak Rosten mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Pak Rosten mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Untuk pertanyaan keempat, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Pawit dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Jawaban kami mengundang Pak Rosten untuk membimbing beliau agar mengatasi kasus Pawit, bukan dengan cara berada posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Tadi sudah ada beberapa contoh kasus. Ada 3 contoh kasus yang saya sudah berikan. Saya di Bapak Ibu sudah kerjakan tadi. Alhamdulillah dari jawaban Bapak dan Ibu ini, berarti Bapak Ibu sudah cukup memahami bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah. Jadi pada posisi apa kita menghadapi siswa, kasus siswa yang seperti ini, seperti A, seperti B, berbagai macam kasus, kira-kira kita memposisikan diri kita pada posisi yang mana dan bagaimana cara mengatasinya. Dari beberapa jawaban Bapak dan Ibu, 3 kelompok ini, 3 jawaban ini sudah bagus. Berarti saya menyimpulkan Bapak Ibu sudah memahami bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah. Dengan demikian Bapak dan Ibu, kalau kita sudah mampu menerapkan budaya positif, budaya positif, maka tentu lingkungan kita, lingkungan sekolah, terutama sekolah kita sendiri SMP Negeri 1 Lemito, itu akan merasakan lingkungan yang nyaman dan tentram. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat ke depannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.